Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau berkuasa, ku serukan, ku serukan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya.
serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Mari saat ini kita akan bersama-sama membaca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yesus berkata bahwa yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Kata berbahagia di sini berasal dari kata makarios yang artinya sangat diberkati, beruntung. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang berbahagia, sangat diberkati dan beruntung. Saudara, kata suci hati berarti hidupnya kudus, baik secara lahir maupun batin, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dalam bahasa Yunani, kata suci diterjemahkan sebagai kataros yang artinya baju kotor yang telah dicuci sehingga bersih. Kataros juga berarti gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan bantuan angin. Juga bisa berarti tentara terpilih yang telah dipisahkan dari mereka yang kurang efisien, penakut, dan kurang berdedikasi serta kurang berpengalaman. Jadi tentara yang sudah terpilih benar-benar yang siap untuk maju dalam peperangan. Kataros juga berarti susu yang murni, yang tidak ada campurannya, juga tidak dicampur dengan air. Jadi susu itu murni, benar-benar murni. Dengan kata lain Tuhan ingin berkata, berbahagialah orang yang memotivasi hatinya sehingga tidak tercampur aduk dengan dosa-dosa lainnya. Bersih dari pamrih, bersih dari kesombongan dan dosa-dosa lainnya seperti rencana jahat, cinta uang, iri hati, kebencian, egoisme, keinginan-keinginan duniawi, percabulan, perzinahan, kekhawatiran, kemalasan, ketamakan, kikir, dan sebagainya. Jadi hatinya benar-benar suci di hadapan Tuhan, tidak tercampur aduk oleh dosa-dosa yang lainnya. Suci berarti tidak hanya tampak dari luar saja kelihatannya, tetapi sampai ke dalam lubuk hati. Dengan kata lain saudara, suci ini berarti juga transparan. Artinya dari luar tampak suci dan dalamnya juga suci. Hal ini berlawanan dengan kehidupan orang Farisi yang dari luarnya kelihatannya baik, tetapi dalamnya penuh dengan kejahatan. Sehingga Yesus memberikan perumpamaan bahwa orang Farisi itu bagaikan kubur yang depannya dilabur putih tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Nampaknya indah hanya dari luar saja, tapi dalamnya tidak penuh dengan kotoran. Saudara, Tuhan mencari orang yang suci, baik nampak dari luar maupun dari dalam batinnya.
Dan sesungguhnya itulah yang akan menjadikan orang itu menjadi bahagia, sangat diberkati dan beruntung. Orang yang tidak memiliki kekudusan, orang yang tidak hidup dalam kekudusan, walaupun secara penampilannya kelihatan baik, saleh, tetapi dalamnya penuh dengan kejahatan. Dan sesungguhnya orang yang demikian tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Karena dia takut apabila terbongkar aibnya, apabila terbongkar rahasianya, maka itu akan membuat orang lain menjadi syak terhadap dirinya. Namun orang yang bersih, orang yang hidup dalam kekudusan, lahir maupun batin, tidak perlu merasa cemas sebab ia memperoleh kebahagiaan karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saudara, suatu saat ada sepasang kekasih yang naik sebuah mobil di daerah Long Beach di Amerika Serikat. Mereka akan menuju ke sebuah tempat peristirahatan. Nah, dalam perjalanan itu si wanita berkata pada pria kekasihnya, "Sayang, saya merasa lapar. Gimana kalau kita berhenti di sebuah restoran yang menjual ayam goreng? Saya akan beli ayam goreng untuk mengisi kelaparan saya." Kemudian kekasihnya berkata, "Baik, kita akan berhenti di sebuah restoran ayam goreng." Dan ketika mereka berhenti, maka masuklah mereka untuk membeli nasi dan ayam goreng dan sebagainya yang mereka perlukan. Lalu setelah itu mereka naik kembali ke dalam mobil. Dan ketika mobil sudah berjalan lebih jauh lagi, kemudian si wanita ini mulai membuka kotak yang berisi nasi dan ayam goreng tadi. Dan betapa terkejutnya dia, karena di dalam kotak itu terdapat uang dalam jumlah banyak sekali, saudara. Kemudian dia ceritakan ini pada pria kekasihnya, dan kekasihnya berkata, "Wah, kita harus kembalikan ini karena ini bukan milik kita. Kita harus kembalikan pada pemilik restoran ayam goreng tadi." Kemudian kembalilah mereka, saudara, menuju ke restoran ayam goreng tadi, dan mereka mengembalikan kotak yang berisi uang itu kepada pemilik restoran. Dan pemilik restoran itu betapa terkejutnya, karena memang dia akan menyimpan uangnya itu di bank, tapi dia tidak menaruhnya di dalam tas. Dia menaruh di dalam kotak karena supaya tidak kelihatan ya. Dan rupanya ketika dia tadi menjual ayam goreng pada sepasang kekasih tadi, salah kotak yang diberikan pada sepasang kekasih ini. Bukan kotak yang berisi ayam goreng, tapi kotak yang berisi uang, saudara. Kemudian pemilik restoran ini dia merasa senang sekali. Dan dia katakan pada sepasang kekasih ini, "Oke, silakan kalian boleh ambil apapun juga. Kalian ingin makan apapun juga di restoran ini, silakan minta saja, gak usah bayar. Dan saya akan panggilkan wartawan ya, untuk memotret kalian dan memasukkan kalian dalam surat kabar. Supaya hidup kalian ini benar-benar bisa menjadi teladan bagi orang lain karena kejujurannya ya." Kemudian si pria ini berkata, "Oh jangan dipanggilkan wartawan. Loh kenapa? Karena apa yang kalian lakukan ini bisa menjadi teladan untuk orang lain. Kan zaman sekarang jarang sekali ada orang yang jujur seperti kalian." Kemudian si pria ini berkata, "Jangan, karena saya ini sudah punya istri. Sedangkan wanita yang bersama dengan saya ini bukan istri saya." Waduh, saudara, di satu sisi mereka ini nampak benar karena jujur. Tapi di sisi lain, pria ini telah berbuat zina dengan wanita lain. Saudara, Tuhan ingin agar kita ini hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan ini meliputi segala aspek kehidupan kita. Alkitab berkata, "Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan bisa melihat Allah." Ada seorang hamba Tuhan yang selalu berkata pada jemaatnya, "Sudahkah Anda melepaskan topeng yang Anda pakai?" Mengapa hamba Tuhan ini bertanya seperti demikian, saudara? Karena dia dapati banyak orang Kristen yang memakai topeng. Mereka supaya nampak kehidupannya itu saleh di depan. Mereka memakai topeng untuk menutupi segala aib-aib dosa-dosa yang ada dalam hidupnya. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita nih kudus, baik lahir maupun batin kita.
Banyak orang Kristen yang suka berdiplomasi, tapi Allah tidak menyukai semua itu. Allah menuntut kita hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan itu baik nampak dari penampilan kita maupun dari dalam lubuk hati kita. Suatu saat saudara, ada seorang yang suka berzina bertanya pada seorang pendeta, "Pak pendeta, berapa kalikah dalam sehari Tuhan mengampuni dosa kita?" Kalau dalam sehari Tuhan mengampuni dosa kita, atau kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita, sih saya sudah tahu ya, itu sehari kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada Tuhan, berapa kalikah dalam sehari Tuhan mengampuni dosa kita? Kemudian pendeta ini berkata, wah, Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh dengan kasih. Betapa dalam, lebar dan tingginya kasihnya, tak terbatas oleh apapun juga. Kemudian pria ini berkata, amin Pak Pendeta, terima kasih. Artinya apa saudara? Artinya dia merasa aman dengan mendengar bahwa Allah itu sangat mengasihi kita dengan begitu besar kasihnya. Berarti seberapa sering dia berbuat zina, dia minta ampun, Tuhan ngampuni. Besok dia berbuat zina lagi, dia minta ampun, Tuhan ngampuni. Saudara, bukan seperti ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bukan seperti ini. Ketika kita berbuat dosa, kita minta ampun, Tuhan ngampuni. Kemudian kita berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, Tuhan ngampuni. Berbuat dosa lagi. Bukan seperti ini. Kalau kita ingat peristiwa wanita yang berbuat zina, yang kedapatan tertangkap basah berbuat zina dan dibawa oleh orang-orang Farisi kepada Yesus dengan harapan supaya dia dirajam batu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus waktu itu? Dia bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar wanita berzina ini. Siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa? Biarlah dia yang lebih dahulu melempar batu pada wanita ini. Kemudian apa yang terjadi saudara? Mereka itu satu persatu mulai meninggalkan wanita ini. Karena mereka merasa mereka bukan orang yang suci. Mereka memiliki banyak dosa dalam hidupnya. Mereka mulai meninggalkan wanita ini. Sampai akhirnya tinggal Yesus dan wanita ini. Kemudian Yesus bertanya pada wanita ini, kemanakah yang lainnya? Tidak ada Tuhan, mereka sudah pergi semua. Kemudian Yesus berkata pada wanita yang berzina ini, aku pun tidak akan menghukum engkau. Aku sudah mengampuni dosamu. Hanya jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengampuni dosa kita tapi dengan pesan jangan berbuat dosa lagi. Artinya ketika kita sudah berbuat dosa, kita minta ampun pada Tuhan, kita diampuni karena Allah kita itu setia. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu pesan Yesus. Sekali kita berbuat dosa, kita minta ampun kepadanya, dia mengampuni kita. Dan kita harus lepaskan diri kita dari perbuatan dosa itu. Dan jangan mengulang perbuatan dosa lagi. Saudara, kalau kita renungkan, mengapa orang Farisi itu begitu membenci Yesus? Karena Yesus membongkar balik kehidupan mereka. Orang Farisi tergolong orang yang suka memakai topeng. Mereka suka berpuasa, berdoa, dan mereka terpandang sebagai orang yang terhormat. Tapi Yesus melihat sampai jauh ke dalam hati mereka. Yesus tahu bagaimana sebenarnya kehidupan orang Farisi. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 23 Yesus telah membongkar balik dosa mereka. Sampai-sampai Yesus berkata bahwa mereka itu seperti kuburan yang nampak luarnya bersih karena dilapur putih. Tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Dalam Matius pasal 5 ayat 20 Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah saudara, marilah kita hidup dalam kekudusan. Mintalah pertolongan Roh Kudus setiap hari untuk memimpin hidup kita. Untuk menuntun hidup kita sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan. Ingat bahwa kedatangannya yang kedua kali tidak lama lagi. Dan hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusanlah yang bisa bertemu dengan Dia. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus, Engkau akan menolong hidup kami. Engkau akan memimpin hidup kami setiap hari, Roh Kudus. Sehingga kami boleh hidup dalam kekudusan. Dan kami akan jauh dari perbuatan dosa. Kami tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa apapun juga. Tapi kami boleh hidup dalam kekudusan. Karena inilah yang Kau kehendaki dari hidup kami Tuhan. Pimpin hidup kami Roh Kudus, tuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu sepanjang hari ini kami semua ada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Kami, apapun yang kami lakukan, Engkau selalu membuatnya berhasil Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.